Jalan-jalan ke London, transitnya di Berlin aja. Beli oleh-olehnya di Arab, buatan Cina. Di mana orang-orang seni dan sastra ditempa? Cerita segala rasa adalah jawabnya. Saksikan cerita segala rasa dari Fakultas Sastra tetap di Cakraloka. Halo Cakramania, ketemu lagi dengan saya, host Cakraloka, Maya Simon. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat dengan Fakultas Sastra di Universitas Negeri Malang. Nah, saat ini telah hadir dengan saya Wakil Dekan 1 Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu Ibu Dr. Primardiana Hermilia Wijayanti, MPD. Selamat datang Ibu Primardiana. Selamat berjumpa Mbak Maya. Ya, terima kasih untuk kehadiran Ibu di sini. Pasti sibuk sekali ya Bu ya? Ya, seperti biasa. Seperti biasa, ya. Walaupun pandemi, aktivitas seperti biasa. Tetap seperti biasa. Ya, oke. Terima kasih Ibu, di tengah kesibukannya Ibu mau hadir di sini untuk berbagi informasi dengan teman-teman Cakramania. Nah, Ibu, hari ini teman-teman Cakramania mau tahu tentang Fakultas Sastra. Kira-kira kalau misalnya teman-teman Cakramania mau memilih dan kuliah di Fakultas Sastra, alasannya apa Bu? Ya, baik, terima kasih Mbak Maya. Seperti kita ketahui bahwa UM termasuk 5 universitas terbaik di Indonesia yang masuk ke dalam klaster 1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja Universitas Negeri Malang sangat baik, ditinjau dari 4 aspek. Yang pertama, input, yaitu sumber daya manusia dan mahasiswa. Kemudian dari proses itu terkait dengan pengelolaan kelembagaan perguruan tinggi. Kemudian dari capaiannya, ada capaian kinerja jangka pendek yang setiap tahun dicapai oleh UM, dan output dan outcome itu yang dicapai oleh UM untuk jangka panjang. Nah, Fakultas Sastra tentu saja memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pencapaian kualitas kinerja Universitas Negeri Malang, khususnya untuk bidang bahasa, sastra, seni, dan desain. Luar biasa ya Bu ya. Lalu di sastra itu ada jurusan apa saja Bu? Ya, baik. Di Fakultas Sastra ada 20 program studi, 2 program studi D3, kemudian 11 program studi S1, 5 program studi S2, dan 2 program studi S3. Dari 20 program studi ini ada 7 program studi yang sudah mendapatkan akreditasi internasional dari Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen atau disingkat AQUAS yang berkedudukan di Jerman. Adapun prodi yang sudah memperoleh akreditasi internasional itu adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Bahasa dan Sastra Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S3 Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Pendidikan Bahasa Jerman, dan pada saat ini kami sedang menyiapkan visitasi online untuk 4 prodi berikutnya yang termasuk ke dalam klaster seni, yaitu pendidikan seni tari dan musik, pendidikan seni rupa, desain komunikasi visual, dan S2 keguruan seni rupa yang visitasinya akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai tanggal 11 Februari. Di samping itu juga Fakultas Sastra memiliki 3 prodi yang sudah terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan 13 prodi memiliki status akreditasi A. Luar biasa. Jadi sudah terakreditasi semua begitu ya Bu ya, jurusan-jurusan di Fakultas Sastra. Nah, bagi para Cakramania yang memiliki jiwa seni begitu ya Bu ya, memiliki jiwa seni dan ingin mengembangkannya, bisa kepoin Fakultas Sastra. Nah, kita mau tahu lebih dalam lagi nih Bu tentang Fakultas Sastra. Di Fakultas Sastra UM itu ada fasilitas apa saja Ibu? Ya, terima kasih Mbak Maya.
Untuk mendukung proses belajar mengajar mahasiswa, kami menyiapkan fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung mahasiswa betah di Fakultas Sastra. Antara lain ada kanopi untuk sarana diskusi dan belajar mandiri mahasiswa. Ada 4 unit kanopi sebagai sarana diskusi belajar mandiri mahasiswa yang terletak di sebelah utara gedung D14, sebelah selatan gedung D16, sebelah utara gedung D18, dan gedung C9. Di masing-masing kanopi ini dilengkapi juga dengan saluran listrik dan jaringan internet yang membuat mahasiswa Fakultas Sastra senang belajar dan betah berada di kampus. Bahkan tidak hanya mahasiswa Fakultas Sastra saja yang memanfaatkan kanopi-kanopi ini, melainkan juga mahasiswa-mahasiswa dari fakultas lain. Di samping itu, lingkungan yang ada di Fakultas Sastra sangat nyaman karena dikelilingi oleh landscape bangunan terbuka di dalam taman. Jadi kami memiliki taman-taman yang indah, yang asri, dan ada 4 unit landscape bangunan terbuka di dalam taman sebagai sarana diskusi atau belajar mandiri mahasiswa. Kemudian di landscape itu juga sama dilengkapi dengan saluran listrik dan jaringan internet sehingga mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mendukung tugas-tugas baik di pagi hari, siang hari atau malam hari gitu ya, karena penerangannya mencukupi. Kemudian di samping itu kami juga memiliki tempat parkir kendaraan. Ada 2 jenis, ada untuk kendaraan bermotor roda 2 dan untuk roda 4. Yang parkir kendaraan bermotor roda 2 terletak di parkir gedung bertingkat sebelah timur gedung D17. Parkir kendaraan bermotor roda 4 terletak di depan sebelah timur gedung D14. Laboratorium juga kami memiliki laboratorium, ada laboratorium bahasa, ada laboratorium drama, laboratorium komputer untuk 5 jurusan atau 5 departemen, ada laboratorium seni dan desain, ada laboratorium rendering. Di samping itu ada studio-studio yang melengkapi laboratorium seni dan desain. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berada di jurusan seni dan desain atau sekarang istilahnya departemen setelah PTN berbadan hukum, itu ada studio fotografi, ada studio media rekam, studio desain dan animasi, ada studio tari, studio musik, studio lukis, studio seni grafis, ada studio kriya, studio keramik, studio patung, studio reprografika, studio batik, studio gamelan. Kemudian di wilayah gedung kuliah bersama, kami juga memiliki fasilitas belajar mandiri untuk mahasiswa-mahasiswa jurusan bahasa. Jadi ada SAC atau Self Access Center untuk mahasiswa jurusan sastra Inggris, Martaza itu untuk jurusan sastra Arab, Mediotek untuk jurusan sastra Jerman, kemudian ada juga SAC untuk bahasa Mandarin, ada SAC untuk jurusan sastra Indonesia, dan ada mini teater. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang memilih perkuliahan minor drama itu bisa tampil di sana, di mini teater. Atau mahasiswa-mahasiswa dari seni tari dan musik jika ingin melakukan pertunjukan bagian dari mata kuliah atau memang ingin melakukan pertunjukan, itu bisa menggunakan mini teater itu. Wow, sangat lengkap ya Bu ya, ternyata lengkap, ya. Jadi Cakramania tidak perlu berpikir terlalu terlalu jelimet gitu ya. Maksudnya gimana ya? Ada nggak ya fasilitasnya? Bisa memfasilitasi saya nggak ya gitu? Ternyata di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang semua fasilitas lengkap. Ya, jadi Cakramania bisa mengembangkan potensi seni itu di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Bukan hanya seni, Mbak. Bukan hanya seni. Tetapi bahasa juga, sastra juga. Bahasa juga. Sekarang terkait dengan biaya ini, Bu. Kalau Cakramania mau berminat gitu ya, kuliah di Fakultas Sastra gitu. Biayanya gimana, Bu? Mahal nggak? Gitu.
Biasanya ada sangat murah pertanyaan seperti itu. dibandingkan dengan sekolah-sekolah SD, TK atau SMP atau SMA yang mahal. Itu kuliah di Fakultas Sastra murah Murah, Bu, hitungannya. ya. Jadi ada rentangan dari 1 juta sampai paling tinggi 5.700.000 itu per semester. Per semester. Jadi kalau misalnya dihitung per bulan ya lebih murah kuliah di Fakultas Sastra daripada SPP sekolah, ya, Bu, ya? daripada SPP. Sekolah. Nah, itu untuk yang UKT. Jadi untuk yang tertinggi misalnya itu ada di desain komunikasi visual, paling tinggi 5.800.000 karena ada praktik-praktik. Namun demikian bagi mahasiswa yang berasal dari ekonomi kurang itu kami memberikan juga kesempatan kepada mahasiswa tetap untuk berkuliah dengan biaya nol gitu ya, 0 rupiah. Bisa juga mendapatkan dari kartu pintar atau KIPKA ya, seperti itu. Kalau ini, Bu, kalau misalnya mau masuk ke sana ada jalur mana yang bisa dilewati oleh teman-teman Cakramania? Ya, seperti pada umumnya seleksi mahasiswa baru di Indonesia, kami memiliki 3 jalur. Yang pertama jalur senam PTN itu khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi, dipilih oleh sekolah untuk didaftarkan, kemudian nanti kami seleksi. Kemudian yang kedua jalur SBMPTN ya, ujian tulis berbasis komputer, jalur SBMPTN itu sama dengan universitas lain, dan yang ketiga ada jalur mandiri. Nah, khusus untuk senam PTN, SBMPTN itu tidak ada tambahan lain selain UKT. Jadi dari semester 1 sampai selesai kuliah, kalau misalnya bisa tepat 8 semester bagus, kami juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa lulus 7 semester. Jadi UKT-nya flat ya, tidak ada naik turun tetap seperti itu. Nah, untuk yang jalur ketiga, jalur mandiri, ada tambahan hanya 1 kali pada awal kuliah. Besarannya maksimal 20 juta. Ya, jadi terhitung murah untuk bisa mengikuti perkuliahan di Fakultas Sastra dengan fasilitas yang lengkap seperti itu. Iya, luar biasa, Bu. Jadi ini membuat Cakramania menjadi tidak ragu. Nah, lagi, Bu, informasi lain terkait dengan daya tampung. Oh ya. Nah, Ya, untuk daya tampung pada tahun ini ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya untuk jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah itu menerima 100 mahasiswa tersebar ke dalam senam PTN, SBMPTN, dan mandiri. Kemudian desain komunikasi visual ini karena peminatnya banyak, termasuk juga untuk pendidikan bahasa Inggris peminatnya banyak, kami menyiapkan daya tampung yang lebih banyak juga, mencapai 120 mahasiswa. Seperti itu. ya, jadi pada intinya ada peningkatan ya, Bu, ya? Ada peningkatan Untuk dari tahun daya lalu. tampung dari tahun yang lalu. Nah, Cakramania silakan bisa langsung saja merapatkan diri, merapatkan barisan ke Fakultas Sastra di Universitas Negeri Malang. Kalau terkait dengan beasiswa bagaimana, Bu? Apakah ada beasiswa yang bisa diakses oleh teman-teman Cakramania supaya bisa kuliah di Fakultas Sastra begitu? Ya, kami menyediakan beasiswa baik untuk beasiswa dalam negeri, diperoleh dari dalam negeri atau dari luar negeri. Untuk yang dalam negeri ada yang misalnya dari BNI atau dari institusi-institusi yang menjadi pendukung kerjasama di Universitas Negeri Malang. Untuk yang S2, S3 atau untuk itu ada beasiswa dari LPDP. Kemudian untuk yang beasiswa luar negeri saat ini ada beasiswa misalnya untuk kuliah 1 tahun di Tiongkok itu 1 tahun, ada yang programnya 6 bulan, kemudian ada summer course di Jerman, ada juga program beasiswa untuk mengikuti praktek mengajar atau KKN di Thailand selama 1 semester seperti itu. Jadi
di samping itu ada beasiswa-beasiswa lain yang banyak diperoleh oleh mahasiswa kami. Ada yang ke Jerman misalnya gitu ya, itu rutin setiap tahun kami mendapatkan beasiswa dari DAAD dan Goethe Institute. Seperti itu. Jadi karena di kami banyak mahasiswa atau merupakan prodi pendidikan bahasa dan di dalamnya ada bahasa-bahasa asing, maka kerjasama dengan institusi di luar negeri banyak dilakukan dan otomatis ada tawaran-tawaran beasiswa untuk Studi ke di luar negeri ya, untuk studi di luar negeri. Ya, Seperti itu. wow, sangat menarik ini rekan-rekan Cakramania yang berminat juga mengembangkan kemampuan bahasanya, itu sangat pas apabila bisa mengembangkan kemampuannya juga di Fakultas Sastra. Nah, bagaimana dengan prestasi Bu, prestasi dari dosen dan mahasiswa di Fakultas Sastra Bu? Ya, baik. Mungkin sebelum masuk ke prestasi saya jelaskan dulu bahwa di Fakultas Sastra kami memiliki juga ajang profesor. Ibu Dr. Sandra Schoen itu dari Universitas Graz, Swiss, yang karena 2 tahun ini kita pandemi, beliau tidak bisa dihadirkan di sini. Tetapi selama ini kami menyelenggarakan kuliah tamu setiap semester dengan narasumber dari ajang profesor tersebut. Nah, beliau juga membantu kami untuk melakukan penelitian-penelitian ya. Kemudian dosen ada misalnya Ibu Dr. Nurensia Yanwar, itu merupakan anggota dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia yang diperoleh pada tahun 2021 lalu. Kemudian banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh dosen atau mahasiswa, antara lain untuk mahasiswa ada meraih juara Lomba Cipta Lagu Anak di AP2 Seni tingkat nasional di Banjarmasin. Kemudian ada Muhammad Sirojul Munir dari Pendidikan Seni Tarian dan Musik, juga sama meraih juara untuk Festival Monolo. Beberapa mahasiswa kami dari jurusan sastra Arab juga berkali-kali menjadi juara atau mengikuti MTQ nasional dan selama 4 kali berturut-turut mahasiswa kami berkontribusi kepada UM untuk menjadi juara MTQ nasional selama 4 kali lomba berturut-turut. Seperti itu, masih banyak prestasi-prestasi mahasiswa kami baik yang nasional maupun internasional yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Ya, tentunya tidak cukup ya Bu ya waktunya untuk menyebutkan prestasi dari dosen dan juga mahasiswa dari Fakultas Sastra yang begitu banyak pastinya. Nah Ibu, kita sudah banyak sekali berbincang-bincang tentang Fakultas Sastra. Mungkin ada hal lain mungkin yang belum saya tanyakan, mungkin yang Ibu perlu informasikan gitu untuk teman-teman Cakramania. Ya, baik. Ada informasi lain yang terbaru atau terkini menjadi bagian dari pemerintah, dari Mas Menteri, bahwa semua setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk melaksanakan memiliki pengalaman di luar kampus. Jadi tidak hanya kuliah, tetapi juga bisa mengikuti kegiatan di luar kampus yang dikonversikan kegiatannya itu dalam 1 semester maksimal 20 SKS. Namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di dalamnya ada kegiatan-kegiatan seperti asistensi mengajar, magang bersertifikat, transfer kredit, studi independen, membangun desa, dan lain-lain. Dan di tahun 2021 ini atau yang lalu, mahasiswa kami dari Fakultas Sastra sekitar 1.300 mengikuti MBKM dengan konversi 20 SKS. Dan mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti MBKM ini sampai 3 semester berturut-turut. Artinya 60 SKS boleh ditempuh di luar kampus. Kegiatan apapun dikonversikan ke dalam mata kuliah yang ada di kurikulum per semester 20 SKS. Jadi tidak perlu persis misalnya kegiatan membangun desa. Anak bahasa Jerman di desa bisa apa gitu ya untuk bahasa Jerman, tetapi dengan kegiatan membangun desa itu
semua mata kuliah yang ada di semester itu sebanyak 20 SKS bisa dikonversikan. Di samping itu juga di kami ada prodi yang merekognisi pengalaman calon mahasiswa. Jadi jika mahasiswa atau jika siswa jika calon mahasiswa itu memiliki sertifikat misalnya A1, A2, B1, B2 bahasa Jerman yang diperoleh dari lembaga resmi Goethe-Institut, maka ketika menjadi kuliah dia tidak perlu menempuh mata kuliah ke bahasa Jermanan di semester 1, semester 2 dan seterusnya sesuai dengan level sertifikat bahasa Jerman yang diperolehnya. Jadi saya memiliki beberapa mahasiswa yang dia loncat semester 1 sudah mengikuti mata kuliah di semester 5 karena semester 1, semester 3 tidak perlu diikuti mata kuliahnya. Nah, itu berlaku juga untuk bahasa Mandarin jika mahasiswa sudah memiliki sertifikat bahasa Mandarin HSK 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, itu diakui sehingga tidak perlu lagi belajar bahasa Mandarin dari nol gitu ya. Langsung diakui. Luar biasa. Di samping itu mahasiswa juga nanti yang memiliki minat misalnya di fotografi bisa bergabung di unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Malang. Ada yang paduan suara, misalnya suka suaranya bagus, bisa mengikuti paduan suara. Yang pecinta alam bisa mengikuti UKM pecinta alam, Pencaksilat, dan organisasi kemahasiswaan lainnya. Ya, jadi paket lengkap ya Bu ya. Selain kemampuan akademis maupun non akademis juga bisa berkembang begitu. Baik Ibu. Banyak sekali yang sudah kita bincangkan Ibu tadi terkait dengan Fakultas Sastra dan juga tentunya teman-teman Cakramania bisa memiliki wawasan yang cukup lengkap dan juga jangan ragu untuk bisa memilih kuliah di Fakultas Sastra. Nah, terima kasih banyak Ibu untuk kehadirannya di sini. Semoga Fakultas Sastra tetap berjaya, tetap maju dan berprestasi. Fakultas Sastra cerita segala rasa. Asik. Oke, baik. Demikian tadi Cakramania kita telah berbincang-bincang tentang Fakultas Sastra dengan Ibu Primardiana, Wakil Dekan 1 Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Nah, untuk selengkapnya teman-teman dari teman-teman Cakramania bisa mengakses langsung website Fakultas Sastra apabila memang kepo dan ingin tahu lebih lanjut, itu di sastra.um.ac.id dan juga di sana teman-teman Cakramania dapat melihat Fakultas Sastra dan juga fasilitas yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Primardiana. Nah, demikian Cakramania. Sampai bertemu lagi di Cakraloka selanjutnya. Salam Cakrawala. Dengan reputasi yang diakui secara nasional dan internasional, fasilitas yang lengkap dan memadai, kerjasama yang luas dan alumni yang tersebar di mana-mana, jangan ragu kembangkan imajinasimu dan wujudkan mimpimu bersama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Salam Cakrawala.